negara ini bubar. Apa perjuangan kamu untuk Indonesia ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ruti. Iya. Silakan duduk, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oh iya, Pak. Bagaimana? Sehat, Pak Ruti? Alhamdulillah. Iya. Ini tumben kesini. Iya, saya mau menanyakan. Itu sertifikasi ulama itu maksudnya gimana? Kok di berita itu trending topik gitu? Sertifikasi ulama. Oh ya. Jadi memang mengapa kok ada gambaran ulama perlu disertifikasi? Iya. Jadi Pak Rudi, yang pertama saat ini tuh banyak ya mu'alaf mendadak menjadi ustadz. Sudah betul. Loh, yang namanya mu'alaf kan baru kemarin belajar agama Islam. Tapi kok dia sudah berani? Nah, itu yang Sudah berani apa tuh namanya? Dakwah, sudah berani mengatakan ini haram, itu hak, itu haram, ya kan? Nah, ini makanya dari faktor itu juga. Yang kedua, banyak artis yang ketenarannya sudah nggak laku, ya kan? Sudah nggak laku di dunia artis, kemudian dia hanya bermodalkan baju, pakai udang-udang, pakai peci, jidatnya hitam, mendadak jadi ustadz. Iya, betul. Banyak kan? Nah, banyak. seperti itu. Kemudian banyak juga orang yang nggak bisa ngaji, ya kan? Dia nggak bisa ngaji tapi mengambil ilmu dari internet, mengambil ilmu dari YouTube, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar kitab kuning, tapi dia karena viral hanya bermodalkan itu tadi pakaian gamis, kemudian jidat hitam, jenggot panjang, pakai udeng-udeng, dianggap menjadi ustadz. Iya. Ada yang seperti itu. Ada banyak. Apalagi zaman sekarang. Itu apa pantas mendapatkan sertifikat tersebut? Lah makanya kita korek dulu penyebabnya. Yang karena kemarin kalah pilpres, ya kan? Iya, betul. Mendadak jadi ustadz. Itulah alasannya. Maka apa penyebab mengapa Kementerian Agama mengeluarkan program sertifikasi dai? Tentunya tujuannya yang pertama untuk supaya ulama atau dai yang berada di Indonesia itu berkualitas. Ya lulusan pesantren lah ya. Yang kedua, tidak radikal. Oh iya. Bener nggak? Betul. Nggak punya ilmu, nggak pernah mondok, ya kan? Dikasih panggung, dia mengkafirkan ulama lain, menjelek-jelekan amalan Nahdlatul Ulama, amalan Muhammadiyah. Ya, nah ini yang nggak pantas, yang tidak pantas untuk berdakwah, menjelek-jelekan pemerintah. Nah, kita kan saat ini negaranya negara aman. Iya, betul. Tapi karena mereka dai-dai yang sembarangan, dai ilmu dengan benar, tapi karena dikasih panggung, ya ceramahnya bikin onar, bikin resah masyarakat. Bukannya ngadem-ngademin, bukannya yang disampaikan tentang keagamaan, tentang politik yang benar, tentang ekonomi yang benar juga ya. Tapi yang ada malah timbul provokasi seperti itu. Tujuan dari pemerintah, saya rasa untuk sertifikasi itu untuk pengembangan keilmuan seperti itu. Ya tentu syarat dari dai itu kan nggak sembarangan. Bukan hanya viral di medsos, bukan hanya viral di YouTube, Facebook, ya. Itu kan keuntungan dari media sosial. Nah, tapi dai itu harus ada syaratnya. Nah, itu syarat-syarat mendapatkan sertifikasi itu bagaimana? Kalau syarat teknisnya kan saya belum tahu juga. Tapi yang jelas untuk syarat menjadi dai tentunya dia harus berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Oh iya. Apalagi di Indonesia yang Islamnya disebarkan oleh para waliullah, wali songo. Kok orang baru hafal hadis, satu hadis baru hafal berapa gelintir ayat Al-Quran,
ya, sudah bikin onar, sudah bikin ya itu tadi menjelek-jelekkan yang lain, ya, meresahkan. Ya, ya. Nah, yang kedua tentu sebagai dai, sebagai mubaligh, dia harus ikut menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Dengan agamanya ya. Iya. Dakwah, tetapi jangan menyebarkan ideologi yang lain. Misal khilafah yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan asas NKRI, asas yang bertentangan dengan asas Pancasila. Karena kan di Indonesia ini bukan hanya Islam saja. Iya, betul itu. Betul nggak Pak? Betul. Negara ini merdeka bukan hanya karena Islam, tapi karena ada orang Kristen, karena ada perjuangan orang Hindu, ada perjuangan orang Cina, ada perjuangan umat Islam. Bukan seperti itu Pak? Betul. Nah, maka dari itu mari keberagaman ini kita bersatu ya. Menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, bukan satu kelompok saja, bukan Islam saja, berbagai kelompok. Iya. Kalau ini kan yang namanya NKRI, perjuangan dari para ulama Islam tentunya, ulama dan para pejuang dari agama lain. Iya, iya. Makanya kita perlu hargai jasa mereka. Iya. Loh, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kurang apa ilmunya? Ribuan hadis hafal, Al-Quran hafal. Loh kok kita yang baru hafal 1 hadis, baru hafal 2 hadis, baru hafal berapa ayat Al-Quran, kok sudah berani-berani dakwah, sudah berani-berani ceramah supaya negara ini bubar. Apa perjuangan kamu untuk Indonesia ini? Mereka sudah mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa supaya negara ini bersatu. Bukan begitu Pak? Iya, betul. Jadi bukan hanya Islam saja ya. Begitu. Nah, syukur-syukur yang namanya dai itu bisa bahasa Arab, Iya, betul. bisa baca kitab, bukan begitu Pak? Iya. Syukur-syukur seperti itu. Nah, bagaimana mau mendakwahkan agama Islam yang benar kalau dia ilmu agama Islamnya saja masih belepotan, Iya. masih dalam tahap belajar, tapi kok disuruh dakwah, disuruh ceramah, yang ada malah tambah rusak, Iya. malah bikin onar. Karena apa yang disampaikan bukan berdasarkan keilmuan, betul nggak Pak? Betul. Tapi berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan hanya otaknya saja. Iya. Oke. Syarat untuk menjadi dai yang pertama tentunya Ahlussunnah wal Jamaah menguasai keilmuan agamanya. Iya. Ceramahnya pun tidak bikin onar. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi memang sertifikasi dai, sertifikasi ulama itu ada pentingnya juga. Betul. Ya, yaitu tadi untuk mengurangi pergerakan orang-orang yang berhaluan tidak mendukung NKRI. Negara kita sudah aman, Ya, negara betul. kita sudah damai, bukan begitu Pak? Betul. Nah, dan ini kan anehnya, yang dikasih berkomentar orang yang bukan ulama. Kalau ulama, insya Allah seluruh ulama, kalau dia kan pasti punya ilmu dong, yang namanya ulama. Betul. Ya, insya Allah akan mau. Uang tujuannya untuk pengembangan, tujuannya untuk ya pasti kan ilmunya dites. Iya, betul. Kalau yang sudah ada ilmu pasti siap dong, betul nggak Pak? Betul. Seperti halnya nih dokter. Dites ini, dites suruh meriksa orang yang sakit, pasti kalau dia benar-benar dokter
pasti bisa dong. Iya. Loh, kok ada sekelompok oknum yang menolak keras ya sertifikasi ini. Nah ini kan perlu dipertanyakan, apa dia benar-benar ulama atau bukan, atau hanya sebagai orator. Ya, untuk menyikapi suatu hal tersebut itu gimana? Ya begini, kita tidak perlu begitu lebay ya. Tidak perlu ketakutan, kecuali memang orang yang bukan ulama ya. Betul. Kalau orang yang tidak punya ilmu, pasti dia akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Mau dites, jangan-jangan saya nggak lolos. Sudah pesimis duluan. Sudah pesimis. Betul. Tapi kalau memang yang dia ulama kan dari kata alimun, artinya orang yang mempunyai ilmu. Itu zamannya ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah kalau orang yang mempunyai ilmu ya pasti santai. Ngapain takut? Ya betul. Ya, ngapain kita ketakutan dengan peraturan pemerintah ini? Dites tinggal dites saja kok, iya kan? Iya. Ngapain harus takut? Oh, khawatir. Saat ini kan ada tuh di TV-TV banyak orang yang khawatir, takut, inilah itulah. Iya betul. Sedangkan di Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Berarti kan takutnya hanya kepada Allah, bukan takut kepada sertifikasi. Iya, peraturan tersebut. Peraturan. Nah kalau takut kepada sertifikasi namanya bukan ulama. Yaitu kan menjadi tanda tanya kalau orang yang ketakutan ya, ketakutan sertifikasi ini. Oh jadi begitu Pak. Oke, terima kasih ya Pak atas pencerahannya semuanya. Semoga bermanfaat bagi saya dan keluarga saya dan orang sekitar di kehidupan saya. Mohon maaf Pak apabila saya kesini mengganggu kegiatan jenengan. Oh iya Pak Rudi, ya tidak masalah. Semoga ini juga bermanfaat untuk halayak ramai ya, orang-orang banyak. Kita nggak perlu panik, kita nggak perlu ketakutan. Betul sekali. Iya. Saya setuju pendapat ini. Tujuannya untuk kebaikan. Iya betul. Tidak perlu dipolitisir, jangan dipolitisir, jangan dibikin gaduh. Iya. Ya, karena ini tujuannya untuk menjaga, ya, mengikat para ulama agar selalu menjaga NKRI dan tidak bikin onar. Bukan begitu Pak? Betul. Ya, semoga bermanfaat. Iya Pak. Untuk kita semuanya. Ya terima kasih ya Pak. Sekali lagi Mau saya kemana ini Pak? Oh mau ke sana dulu karena ada kesibukan lain. Oh, oke Pak. Iya, Hati-hati Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.